Kita kembali lagi di Jendela Ramadan. Ini luar biasa sekali karena di depan saya ada Profesor Renald Kasali. How Apa are you, bro? kabar? Baik, baik. I'm good. Gue Ya. baik-baik aja. Semuanya masih sehat-sehat di rumah juga masih Survive sehat-sehat. kita lewat berbagai waktu yang panjang. Ya. Kayaknya saya kenal Profesor ini udah 20 tahun ada 20 ya? tahun ya. 20 tahun 20 tahun kita. kita pernah bareng-bareng juga. Tapi Prof, Ya. ini keadaan di sekeliling kita is not fun. Ya, Lagi tidak menyenangkan. Sangat. Lagi membuat orang-orang ini banyak yang berpikir gimana ya caranya selamat dari pandemi ini. Nah, ini kan akhirnya butuh gaya menjalankan bisnis yang berbeda, gaya kepemimpinan yang berbeda. Betul. Saya mungkin buka dulu. Kalau kita tahu misalnya krisis-krisis yang terjadi tahun 2008 gitu ya, itu kan the Great Recession tahun 2008. Tapi ada company-company yang ternyata survive. ya. Artinya kan di setiap krisis ini ada momen-momen untuk company-company atau perusahaan atau pemimpin untuk melakukan sesuatu dengan cara unik untuk survive. Betul sekali. Your time. Jadi gini, kita ngomong bertahap ya, satu-satu ya. Yang pertama itu ada rasa takut, ada rasa sakit. Oke. Ya, takut itu potensi, belum terjadi. Takut tuh belum fear ya ini Fear, ya, belum ya. terjadi ya. Oke. Sakit itu udah dirasakan. Oke. Nah, teori perubahan mengatakan sebelum rasa sakit manusia melebihi rasa takutnya, manusia belum mau berubah. Oke, sekali lagi Sebelum rasa sakit manusia melebihi rasa takutnya, belum mau berubah. belum mau berubah. Jadi kalau takut doang masih belum takut berubah. doang belum mau berubah, cuman masih ngoceh, masih ngomong, masih nyinyir-nyinyir, kita masih bisa lah gitu ya. Iya. Nakut-nakutin orang, gue udah bilang nggak gitu-gitu ya. Nah, kita bicara tentang pohon aja deh, pohon buah ya. Oke. Pohon buah itu filosofinya baru mengembangkan keturunan kalau hidupnya terancam. Betul, stresor. Nah, stresor. Jadi disakiti. Nah, manusia itu kalau kayak sekarang nih, kita nih terpaksa nih sekarang kerja dari rumah, terpaksa kita pakai teknologi. Berapa banyak sih guru yang sebelumnya pakai teknologi? Berapa banyak sih kita yang kerja dari jauh? Nggak mau kita. Tapi sekarang kita harus mempertahankan pekerjaan kita, baru kita pakai itu semuanya. Gitu kan? Nah, perusahaan itu juga ketika ada krisis, ada kesulitan, dapat energi sebetulnya. Tapi seberapa jauh dia punya itu? Ada yang mendiamkan. Nah, ketika dia mendiamkan, maka dia akan terperangkap dengan masa lalu. Yang namanya perusahaan, dunia usaha, bisnis, ya, ekonomi, itu harus bersandar pada masa depan. Tidak boleh bersandar pada masa lalu saja. Artinya Profesor di sini mengatakan bahwa ini semuanya tergantung dari ide yang harus keluar. Inovasi, ide yang harus keluar Dan melihat semua berorientasi ke masa depan dan inovasi. berorientasi ke masa depan, berinovasi. The problem, Prof, Ya. masalahnya adalah kita tidak tahu masa depan kita seperti apa sekarang dengan adanya pandemi ini. Gimana, Dok? Iya, memang ini unprecedented dan frustasi buat kita karena kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi kan akan berakhir kan. Ya, hopefully akan. Kalau nggak kita yang berakhir kan. Iya. Kalau nggak kita yang berakhir. Either that or this gitu ya. Kan gitu kan. Betul. Nah, supaya kita nggak berakhir, ya do something. Jadi kita yang bisa meramalkan kapan kita bisa bangkit atau tidak. Dengan apa? Dengan tindakan. Karena kan berubah kan, konsumen berubah kan. Perilakunya berubah. Berubah semuanya. Artinya sebenarnya dalam masa krisis apapun itu ada hal-hal yang akhirnya turun. Ya, Tapi sebenarnya bukannya mati semua tapi berubah kan. Berubah. Ada hal-hal yang tiba-tiba naik tanpa disadari gitu Iya. kan. That's why some brand besar pun sekarang membuat masker. Brand-brand Iya. sosialita mahal mulai membuat masker. ya, pabrik mobil mulai buat ventilator. Yes. Iya. Iya. Kalau menurut saya gini, virus ini kan terus bermutasi, ya kan? Manusia beradaptasi, Oh, very interesting. ya. Manusia harus beradaptasi. Ini kan COVID-19 ini kan mutasi dari sebelumnya, dari SARS, dari flu burung dan sebagainya, ya. Tapi manusia anytime itu harus beradaptasi to keep it relevant. To keep it relevant. Kita harus selalu relevan dengan zaman di mana kita berada. Otherwise ya punah. Artinya keadaan-keadaan seperti ini seperti orang-orang bilang ini bisa menjadi new normal. Menjadi new normal, yes. Ya, tapi dalam keadaan seperti ini menurut Profesor kepemimpinan seperti apa yang bisa berhasil? Secara umum dikatakan satu,
kepemimpinan yang bertindak. Bertindak. Dan yang kedua adalah bukan kepemimpinan yang gegabah. Ya. Hampir semua orang yang kena itu adalah, dan bangsanya sulit, itu adalah yang gegabah pemimpinnya. Gegabah, ngomong besar, bahkan bukan bangsanya yang sulit, dia sendiri juga kena jadi korban COVID gitu ya. Ya, jadi tidak gegabah, satu. Yang kedua adalah dia kemudian berani mengambil tindakan cepat. Tindakan cepat. Jadi pada awalnya pasti tidak bisa cepat. Karena manusia itu kan menunggu sampai benar-benar terjadi sesuatu yang dia tidak bayangkan itu. Ya, kalau sebelumnya kan semua orang menyangkal, itu hukum alam begitu ya. Nah, tapi begitu terjadi kan orang harus melakukan spending. Indonesia spending 405 triliun begitu, keluarin langsung begitu ya, keluarin, dan keluarinnya bukan di masa depan, sekarang nih dikeluarinnya gitu. Untuk dana kesehatan, dana bantuan sosial dan lain sebagainya itu sekarang harus dipersiapkan dengan cepat. Kemudian pemimpin yang tentu kreatif dalam mengambil tindakan-tindakan, terobosan-terobosan. Memang sulitnya di saat ini adalah masyarakat ini juga sekarang lagi pusing juga kan, karena mengikuti perintah para pemimpin juga, tapi ada satu hal lagi yaitu hal ekonomi, di mana mereka harus keluar untuk bekerja. Betul. Dan sebenarnya kan perubahan ini kan seperti membalikan telapak tangan. Yes. Suddenly it happens gitu. Yang tidak semua orang bisa siap untuk beradaptasi seperti yang Profesor katakan tadi. Manusia itu tidak suka perbedaan kan? Tidak suka perubahan. Iya, Yes. perbedaan. Yes, Hal-hal yang berubah dari kebiasaan-kebiasaan dirinya kan mereka they don't like it, they don't enjoy it gitu. Kita terprogram dengan kebiasaan. Iya, nyaman kan? Iya, nyaman gitu. Nah, ini kan harus ada tapi Anda sudah mengatakan tadi tamparan sebenarnya, mau tidak mau berubah atau mati. Betul. Berubah atau mati. Tapi kita juga tahu nih Prof, banyak orang-orang yang mungkin contohnya tidak ada ide-ide berubah. Contohnya pendidikan rendah misalnya seperti itu. Nah, orang-orang ini harus ngapain saat ini? Kalau kita bicaranya tidak kalangan perusahaan, kalau kita bicaranya adalah manusia-manusia secara individu. Manusia sejak dilahirkan kan memang berbeda-beda. Ya, kecerdasannya tidak sama, fisiknya tidak sama, kemampuannya mengumpulkan tabungan tidak sama. Kita tidak bisa menganggap semua orang sama, nggak bisa. Ya. Tentu kepada yang terlemah itu sudah pasti harus ada bantuan. Bantuan sosial, bantuan kemanusiaan, bantuan dari pemerintah itu harus ada jaring pengamannya dulu di situ. Dan itu adalah kemanusiaan di sana. Ya, itu yang paling bawah. Nah, kemudian di atasnya itu harus ada keringanan terhadap hutang-hutangnya. Nggak mungkin lah orang bisa bayar, ya kan? Masuknya nggak ada. Gimana ya? Nah, terus kemudian adalah kehidupan minimal, nanggung beban sama-sama. Yang penting kan sekarang prioritasnya adalah selamat. Bukan ibaratnya kapal mau tenggelam, barang-barang kita yang ada di dalam kapal itu ya kita buang ke laut. Yang penting kan selamat dulu di sini. Seperti apa ya? Seperti panda atau seperti marmut ya. Di daerah dingin itu ya, zona dingin. Begitu musim panas kan hibernate ya, masuk ke dalam lubang kan. Berada di dalam lubang, tidur mereka. Ekonomi dalam keadaan sekarang tertidur. Apakah nggak ada manfaatnya? Banyak manfaatnya juga. Apa manfaatnya? Satu, kita jadi dekat sama keluarga. Ya kan? Yang kedua, udaranya lebih bersih. Yang ketiga, kita kemana-mana gampang, jalanan kosong. Ya kan? Tapi yang mengancam kita adalah makanan dan penyakit. Ini yang harus kita atasi dulu di situ. Jangan sampai nanti banyak yang mati bukan karena COVID-nya. Tapi karena lapar. Karena lapar, karena kerusuhan, karena ketakutan. Itu yang harus kita atasi. Oleh karena itu maka kepada mereka yang masih punya uang, perkuat solidaritas sosial. Itu dulu kalau kita mau survive. Selamatkan di lini tersebut dulu sebenarnya. Oke, Prof, mungkin ada sedikit pesan-pesan buat mereka atau para pemimpin-pemimpin entah perusahaan, entah apa, untuk mendapatkan ide-ide kreatif ini mereka harus ngapain, melihat kemana? Saya kira kalau kita ingin survive ke depan, justru di masa ini kita harus konsolidasi. Satu, yang bisa kita lakukan yang paling utama itu adalah cost efficiency. Ya, buang biaya-biaya yang tidak penting. Sudah pasti kan perjalanan dinas tidak ada, meeting tidak ada dan sebagainya. Ini semua kita efisiensikan. Ya. Tapi yang kedua, ada hal tertentu justru kita harus tingkatkan. Apa namanya? Kalau menurut saya sih hari-hari ini investasi justru penting. Investasi ke depan. Yang ketiga, kepada para pemimpin itu harus ada relaksasi. Relaksasi. Apa itu relaksasi? Perizinan yang selama ini dipersulit, dipermudah perizinan. Yang keempat, ekspor.
Masa karantina ekspor sama karantina import dibikinnya sama susahnya. Tapi negara-negara lain itu yang dilakukan ketat itu adalah karantina import. Indonesia karantina ekspor dan karantina import itu sama ketatnya. Harusnya itu dibuka karena ada negara-negara yang mulai bangkit. China mulai bangkit. Ya, permintaan banyak, barang nggak ada. Makanan juga kurang di sana. Saatnya kita ekspor. Kalau dibilang kreatif, orang kita sangat kreatif. Buktinya apa ya? 3 minggu yang lalu, orang masih bertanya, ya, ada nggak APD? Susah APD. Semua orang ngomongnya APD. Sekarang berlimpah. Hari ini APD berlimpah. Berlimpah sekarang. Hanya dalam waktu sebentar orang lihat, ada kebutuhan. UKM bisa bikin APD, Betul. bisa bikin masker, bisa bikin APD yang buat dipakai buat belanja dan lain sebagainya. Oh banyak banget. Artinya orang kita kreatif. Tapi perizinannya, tapi buat ekspornya dibuka, diberi kesempatan. Jangan tuntut kesempurnaan, Jangan tapi tuntut kesempurnaan. berikan kesempatan untuk belajar memperbaiki. Luar biasa, Profesor. Oke. Thank you, Prof. It's always nice talking to you. It's a lot Sama-sama. of knowledge Kang talking Didi. to Kita you. survive, kita harus jaga kesehatan. Yes, terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu. Makasih, sama-sama, Sehat Kang Didi. selalu dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Jendela Ramadan Indonesia.